Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Mahali Ramadan dari kelas 02 TPLE 004. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Andisa Asifah dari kelas 02 TPLE 004. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Azikri dari kelas 02 TPLE 004. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Ariyudanto. Saya dari kelas 02 TPLE 004. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Vivian Adam dari kelas 02 TPLE 004. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Ari Purnama dari kelas 02 TPLE 004. Terima kasih. Halo guys, kali ini kami akan menjelaskan tentang gaya gesek atau gesekan. Pernahkah kalian melihat bola melaju di tanah ketika ditendang? Atau pernahkah kalian mendorong atau menggeser sebuah benda yang berada di tanah? Aktivitas tersebut disebut gaya gesek. Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang menimbulkan hambatan ketika dua permukaan benda saling bersentuhan. Besar atau kecilnya gaya gesek bergantung pada permukaan bendanya. Jadi, semakin kasar permukaan benda, maka akan semakin besar pula gaya geseknya. Demikian sebaliknya, jika permukaan bendanya halus, maka gaya gesekan yang terjadi akan semakin kecil. Benda-benda yang dimaksud di sini tidak harus berbentuk padat, melainkan dapat pula berbentuk cair ataupun gas. Gaya gesek antara dua buah benda padat misalnya adalah gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Oh iya, gaya gesek terbagi menjadi dua loh, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Apa itu gaya gesek statis? Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang diam atau hampir bergerak. Jika gaya gesek bekerja pada benda yang diam, maka disebut gaya gesek statis. Sedangkan apabila gaya gesek bekerja pada benda yang tepat akan bergerak, maka disebut gaya gesek statis maksimum. Rumus gaya gesek statis yaitu Fs sama dengan mu S kali N. Fs adalah gaya gesek statis, mu S adalah koefisien gesek statis, sedangkan N besar adalah gaya. Menurut hukum 1 Newton, jika resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan terus diam, dan benda yang bergerak akan cenderung bergerak. Berdasarkan hukum Newton tersebut, selama benda masih diam, berarti resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Berikut contoh gaya statis pada kehidupan sehari-hari. Memindahkan atau menggeser benda seperti kursi dan pot merupakan gaya gesek yang terjadi pada kehidupan sehari-hari. Permukaan pot dan kursi serta lintasan yang kasar akan menghasilkan gaya gesek yang besar pula. Akan berbeda jika terdapat roda pada kursi dan potnya, maka gaya geseknya pun akan semakin kecil. Penjelasan berjalan, seseorang dapat berjalan karena adanya gaya gesekan yang terjadi antara sendal dengan lantai. Dengan adanya gaya gesek tersebut menyebabkan seseorang tidak tergelincir saat berjalan. Apa itu gaya gesek kinetis? Gaya gesek kinetis atau dinamis terjadi ketika dua benda bergerak relatif satu sama lainnya dan saling bergesekan. Koefisien gesek kinetis umumnya dinotasikan dengan mu K.
dan pada umumnya selalu lebih kecil dari gaya gesek statis untuk material yang sama. Rumus gaya gesek kinetis yaitu Fs sama dengan mu K kali N. Fs adalah gaya gesek statis, mu K koefisien gesek kinetis, dan N adalah gaya. Berikut ini ada beberapa contoh gaya gesek kinetis. Bola ketika ditendang akan bergerak. Dengan hasil gerakan tersebut yang membuat adanya gesekan-gesekan antara selaput membran bola dengan aspal. Bermain perosotan. Dalam konsep gaya gesek, ketika dua permukaan benda saling bergesekan pada permukaan licin, maka gaya geseknya akan lebih kecil. Gaya gesek yang kecil menyebabkan objek bergerak lebih cepat. Menghentikan gerak benda motor. Rem yang terdapat pada sepeda motor digunakan untuk menghentikan gerak. Gesekan antara karet rem dengan pelek membuat laju motor akan semakin lambat ketika diam.